Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa pendidikan guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Syah Kuala. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sebuah bangun ruang kerucut. Pertama, kami akan menjelaskan tentang tujuan dari menonton video ini agar kalian nanti bisa menjelaskan tentang definisi kerucut, membuat jaring-jaring kerucut, setelah itu menentukan luas permukaan dan volume kerucut dengan benar. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu kerucut? Kerucut definisikan sebagai bangun luas sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung itu menjadi titik. Masih ingat dong dengan bentuk tabung yang gini? Kan yang khas dari tabung itu alas sama tutupnya itu sama-sama lingkaran. Kalau kerucut tutupnya ini bukan lingkaran, tapi diganti dengan titik aja. Jadi banyak benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kerucut. Contohnya benda-benda kayak gini. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar sebagai alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung, yaitu bagian selimutnya. Sebenarnya kalau kerucut ini dibuka ternyata begini alasan tetap lingkaran, sedangkan bagian melengkungnya tadi ternyata merupakan sebuah juring yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Gambar kerucut yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring kerucut itu ya, semoga bisa dipahami. Belum berbicara tentang rumus luas permukaan dan volume kerucut, ada tiga hal yang berpengaruh dalam perhitungan luas dan volume, Yaitu jari-jari tinggi kerucut dan panjang sisi miring kerucutnya. Kalau jari-jari, jelas ya dari titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkarannya dan disimbolkan dengan R. Kalau tinggi kerucut itu jarak dari titik puncak kerucutnya sampai ke titik pusat lingkarannya secara tegak lurus, disimbolkan dengan T. Kalau sisi miring berarti jarak dari titik puncak kerucut sampai ke salah satu tepi lingkarannya, disimbolkan dengan S. Nah, bagian sisi miring ini disebut juga garis pelukis. Intinya sih sama aja, bagian yang miring bisa dipahami kan? Oke, kalau kita fokus ke R, T, dan S terbentuk sketsa segitiga siku-siku. Oleh karena itu berlaku rumus Pitagoras. Kalau untuk mencari S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat, dan untuk mencari R, akar S kuadrat dikurang T kuadrat, dan untuk mencari T, akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ketika rumus ini harus dipahami baik-baik ya, karena akan sangat berguna dalam menentukan luas permukaan dan volume kerucutnya nanti. Selanjutnya kita ke luas permukaan dan volume kerucut. Nah, luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi isi kerucut ini. Nah, ruang kerucut ini merupakan luas alas ditambah luas selimut kerucut, memiliki alas lingkaran, jadi V R dikali R kuadrat ditambah luas selimut. Nah, sekarang kita fokus ke bagian luas selimutnya dulu. Sebelum kita cari luas selimut, kalian perlu perhatikan bagian selimut ini atau juring. Nah, ini kan sebenarnya juring, bagian dari sebuah lingkaran yang kalau kita bikin sketsanya kurang lebih seperti ini. Jadi, dia sebenarnya adalah bagian dari sebuah lingkaran dengan sisi miringnya adalah S. Jadi, ada lingkaran besar yang ini mempunyai jari-jari S. Nah, untuk menentukan luas selimutnya, kita akan membandingkan bagian dalam dari juring ini. Kita bandingkan dengan seluruh luas permukaan. Kemudian, kita bandingkan juga bagian pinggir dari juring ini atau bisa disebut dengan busur dengan keseluruhan bagian pinggir atau keliling lingkaran. Jadi, kita bisa tulis luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran dan pembusur kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Kemudian kita kali silang, berarti luas selimut sama dengan PRS. Nah, ini dia, berarti luas selimut kerucut itu PRS karena luas selimutnya sudah ketemu QRS. Maka kita dapat mengetahui bahwa rumus luas permukaan tabung yaitu luas alas ditambah luas selimut alasnya berbentuk lingkaran ditambah dengan luas selimutnya tadi. Kita telah menemukan luas selimutnya yaitu PRS. Berarti rumus luas permukaan tabung yaitu luas lingkaran ditambah luas selimut atau PR kuadrat ditambah PRS. Bisa juga dengan menggunakan sifat distributif menjadi PR dikali dalam kurung R tambah S. Oke, kita lanjut ke rumus volume kerucut. Kalau volume berarti sama dengan isi kapasitasnya. Ternyata untuk ukuran tinggi dan alasnya sama. Volume kerucut sama dengan 3 kali lipat dengan volume kerucut. Kita perhatikan video berikut ini.
Ternyata volume tabung itu sama dengan 3 kali lipat dengan volume kerucut. Makanya volume kerucut itu sama dengan volume tabung, itu dibagi 3. Volume tabung kan PR kuadrat T, terus dibagi 3. Jadi volume kerucut yaitu PR kuadrat T dibagi 3 atau 1/3 kali PR kuadrat T.